Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillah. Berdoa selesai. Anak-anakku, pada hari ini kita masuk pada bab baru, yakni tentang haji dan umroh, atau menyempurnakan agama melalui haji dan umroh. Kita ketahui bahwa haji ini adalah rukun Islam yang kelima. Pertama adalah syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Haji ini dilakukan bagi orang yang mampu, ya, bagi orang yang ini istata'a ilaihi sabila, ya, sebagaimana hadis Al-Qur'an dalam Quran surat Al-Imran, ya, ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, ya. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana, bagi orang yang mampu, ya. Bagaimana jika kita tidak mampu? Jika kita tidak mampu melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, sebagai gantinya Allah memberikan pahala bagi orang yang melaksanakan salat Jumat 40 kali berturut-turut. Itu sama dengan pahalanya orang yang melaksanakan ibadah haji. Maka dari itu bagi orang laki-laki, jangan sampai kita meninggalkan salat Jumat. Anak-anakku sekalian, secara bahasa, secara lugha, artinya haji artinya menuju ke suatu tujuan. Haji itu secara bahasa. Akan tapi secara istilah berkunjung ke Baitullah dengan sifat-sifat, waktu dan syarat-syarat tertentu. Ya, sebagai salah satu rukun Islam, kewajiban haji disyaratkan melalui firman Allah yang tadi Pak Haris sampaikan. Ya, Pak Haris sampaikan di surat Al-Imran ayat 97. Jadi kalau haji itu ditentukan waktunya, ditentukan syarat-syaratnya, orang yang boleh melaksanakan haji. Waktu haji itu hanya di bulan Dzulhijjah, ya, di bulan Dzulhijjah. Kemudian dalam Quran surat Al-Hajj, ya, dalam Quran surat Al-Hajj, dalam ayat Al-Quran yang lain, ayat 27, yaitu wa'adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik, yang artinya adalah, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, atas mengendarai setiap unta yang kurus, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Nah, itu dari ayat Al-Quran surat Al-Hajj ayat 27. Syarat-syarat haji ini sendiri apa, anak-anakku, sehingga kita diwajibkan untuk haji? Syarat-syaratnya adalah yang pertama, wajib beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah balik dan berakal sehat. Kemudian merdeka, bukan hamba sahaya. Kalau sekarang tidak ada lagi perbudakan, ya. Kemudian mampu, dalam pengertian mampu secara material bagi dirinya dan keluarga yang ditinggal, dan mampu secara fisik. Jadi anak-anakku sekalian, dikatakan mampu ini tidak hanya untuk perjalanan ke sana, tapi juga mampu membiayai keluarga yang ditinggalkan. Jangan sampai kita berangkat haji tapi keluarga kita terlantar di rumah, seperti itu. Itu bisa dikategorikan kita belum mampu, seperti itu. Jadi mampu untuk perjalanan ke sana dan pulangnya, keluarga yang ditinggalkan itu juga ada untuk kehidupan sehari-harinya, seperti itu. Juga mampu secara fisik, seperti itu. Dilaksanakan pada waktunya, yaitu pada bulan Dzulhijjah. Khusus bagi perempuan harus disertai suami atau mahramnya atau orang lain yang dapat diberi amanah. Jadi anak-anakku, untuk anak perempuan, untuk orang perempuan tidak boleh berangkat haji sendiri, ya, tidak boleh berangkat haji sendiri, harus disertai suami atau mahramnya atau orang lain yang dapat diberi amanah. Nah, kalau sekarang ada kan hanya istrinya berangkat, kenapa kok boleh sekarang? Karena sekarang ada orang yang bertanggung jawab, yaitu contohnya bisa LKBIH, iya. KBIH, ya, KBIH, ya, lembaga-lembaga penyelenggara haji itu kan yang bertanggung jawab.
Sehingga disitulah menjamin keamanan orang perempuan boleh, karena di situ juga banyak temannya. Ya, seperti itu. Di sini disyaratkan bahwa tidak boleh berangkat sendirian. Kalau ini kan banyak rombongan kan, seperti itu. Kemudian wajib hanya sekali seumur hidup, ya. Jadi tidak usah kita meskipun banyak uang tidak usah berangkat setiap tahun berangkat haji, ya. Jangan, tidak usah, tidak usah berangkat setiap tahun. Ya, wajibnya hanya satu kali kok. Nabi Muhammad saja, beliau hidup di Makkah, beliau hidup di Arab Saudi. Nah, beliau dalam seumur hidupnya hanya haji 2 kali. Haji pertama kali untuk menggugurkan kewajiban, yang kedua adalah haji wada ketika beliau hendak meninggal dunia, hendak wafat. Ya, jadi ini menandakan bahwa ketika kita kaya, daripada kita berangkat setiap tahun, kita berangkatkan orang lain. Satu, memberikan orang lain kebahagiaan. Yang kedua, kita juga dapat pahalanya kok sama. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa orang yang menunjukkan, orang yang membantu orang dalam hal kebaikan, kita akan mendapat kebaikan sebagaimana orang yang melakukan tersebut. Seperti itu. Ya, saudara kita, ya, tetangga kita ada yang belum berangkat haji, ayo kita hajikan kalau kita memang mampu, seperti itu. Kemudian anak-anakku, adapun orang-orang yang mendapat keringan dalam berhaji, antara lain yang pertama adalah orang yang tidak mampu melakukan haji sendiri karena usianya sudah lanjut atau sakit. Kemudian orang yang sudah meninggal dan belum berhaji dapat dihajikan atau haji batal atau pengganti oleh yang sudah berhaji, diutamakan anaknya dan keluarganya. Jadi misal ada satu orang sudah berniat dan daftar haji, kemudian sebelum sampai dia berangkat dia sudah wafat terlebih dahulu, maka boleh digantikan oleh orang dengan syarat orang yang menggantikan itu sudah pernah haji, sehingga apa? Sehingga tidak kembali kepada dirinya hajinya itu, jadi kembali kepada orang yang dihajikan tadi itu. Ya, seperti itu pahalanya. Diutamakan anaknya atau keluarganya, ya. Kemudian anak yang belum balik namun sudah berhaji, nanti bila sudah balik masih berkewajiban berhaji. Jadi misal ada anak kecil diajak oleh orang tuanya untuk haji, maka dia ketika balik masih punya kewajiban untuk haji, seperti itu. Karena salah satu syarat tadi di atas yaitu wajib beragama Islam bagi laki-laki maupun perempuan yang sudah balik dan berakal sehat, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada anak-anakku adalah mikot haji namanya. Apa mikot ini? Adalah batas waktu atau batas tempat untuk memulai melakukan ibadah haji dan umrah. Mikot untuk ibadah haji dan umrah ini berbeda. Dan yang akan dibahas sekarang adalah mikot haji terlebih dahulu. Mikot terbagi jadi 2, ada mikot zamani namanya, yaitu waktu, yaitu batas yang berhubungan dengan waktu, yaitu waktu yang ditentukan untuk melaksanakan haji. Batas waktu tersebut dimulai dari bulan Syawal atau bulan ke-10 sampai 10 hari bulan Dzulhijjah, bulan 12. Ya, makanya ketika 10 haji, bulan haji kalau kita sebut di sini nih hari raya Idul Adha, ya, itu adalah puncak dari terakhirnya ibadah haji, seperti itu. Ya, sampai 10 hari bulan Dzulhijjah. Ya. Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Ya, dalam Quran surat Al-Baqarah 197 disebutkan muslim atau haji itu pada bulan yang dimaklumi atau yang bulan ditentukan. Jadi tidak boleh sembarang kita haji. Bulan Sa'ban kita mau haji, tidak. Kalau bulan lain itu namanya umroh, nanti ada kita bahas, ya. Kalau umroh itu tidak dibatasi dengan waktu. Kemudian mikot makani. Mikot makani adalah batas yang berhubungan dengan tempat, ya. Yaitu batas bagi jamaah haji mulai berihram dan memakai pakaian ihram, ya. Ada 5 tempat yang sudah ditentukan sebagai mikot makani. Ya, kita mulai dari mana kita menggunakan pakaian ihram itu. Yang pertama adalah Dzulkhulaifah. Itu mikot orang yang datang dari Madinah dan negeri sejajar dengan Madinah. Kemudian Zuhfah. Ini mikot makani namanya mikot Zuhfah. Mikot orang-orang yang berasal dari Syam, Syria, Maroko dan negeri-negeri sejajar dengan negeri tersebut. Kemudian Dzatu Irkin, mikot orang-orang yang datang dari Irak dan negeri-negeri yang sejajar dengan negeri tersebut. Kemudian Qarnul Manazil, mikot orang-orang yang datang dari Yaman, Hijaz
dan negeri-negeri sejajar dari negeri tersebut. Kemudian yang kelima adalah Yalamlam. Ini adalah mikot orang-orang yang datang dari Indonesia, India, dan negeri-negeri sejajar dengan negara tersebut. Jadi kalau orang Indonesia ya dimulai mulai haji atau berihram dan memakai pakaian ihram itu dari mikot Yalamlam. Ya ini kita bermulai di sana nanti ya. Yaitu anak-anakku. Jadi untuk sementara kita bahas tentang rukun haji ini sampai di sini terlebih dahulu, dengan harapan ya kita tadi sudah bahas mikot zamani, mikot makani, kemudian syarat-syarat haji ini. Kita berharap saya dan Pak Haris juga, Pak Haris dan juga kalian semuanya kita berdoa semoga kita semua dipanggil oleh Allah kelak bisa melaksanakan ibadah haji ke Baitullah dan berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, mungkin cukup itu saja hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.